Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk materi yang sudah Bapak jelaskan sudah jelas semua kan? Alhamdulillah. Dan untuk pemahaman agar materi yang Bapak sampaikan kalian pahami dengan mendalam, Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk kalian kerjakan. Satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Gimana, siap? Siap. Oke. Lanjut, kalian membuat kelompok. Tujuan kita berdiskusi pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama untuk memahami materi agar lebih dipahami secara mendalam. Itu tujuan daripada berdiskusi. Kemudian tujuan berdiskusi itu untuk menguatkan, mengembangkan kemampuan kalian berpikir. Dan yang ketiga, diskusi juga bisa meningkatkan kerjasama di antara kalian. Dan yang keempat, diskusi itu bisa untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi untuk penilaiannya nanti Bapak tidak menilai hanya dari jawaban kalian saja, akan tetapi yang Bapak nilai yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasamanya baik apa enggak. Jangan sampai satu kelompok yang satu mengerjakan, yang lainnya main-mainan, itu namanya tidak kompak. Kemudian yang Bapak menilai kemampuan berkomunikasi, bagaimana kalian menyampaikan gagasan kalian dengan baik, dengan penuh percaya diri. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab dari setiap kelompok, kalian tanggung jawab enggak dengan tugas-tugas kalian? Tanggung jawab atau tidaknya kelompok itu dilihat dari jawaban yang kalian sampaikan. Nah, untuk tugasnya yaitu yang kelompok pertama sebelah kanan mencari pengertian madhab. Itu soalnya. Untuk kelompok yang kedua, tugas kalian yaitu menyebutkan macam-macam madhab yang ada di Indonesia, sertakan tokoh pendirinya. Kemudian yang kelompok ketiga yaitu alasan pentingnya bermadhab. Mengapa bermadhab dalam beragama itu penting. Kemudian kelompok yang keempat yaitu tugasnya sikap dalam perbedaan madhab. Maksudnya gimana? Kalau ada perbedaan pendapat, kalau ada perbedaan dalam melaksanakan ibadah, bagaimana sikap kita? Sudah paham semuanya? Nah, oke. Sekarang laksanakan tugas kalian yang Bapak sampaikan. Kerjakan yang tulis, ada yang baca. Jangan semuanya tulis. Ya. Mana di kertasnya? Ini loh. Ya sudah. Oke. Waktu diskusi kelompok kalian sudah habis. Saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk pertama yaitu presentasi dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang pengertian bermadhab.
Untuk kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. 3 orang, nanti salah satu yang membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman saya. Mazhab adalah cara memahami dan menjalankan ajaran Islam yang diikuti oleh seorang berdasarkan pendapat ulama tertentu, atau cara kita memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan mengikuti petunjuk para ulama. Contoh seperti kita berwudu, sholat, puasa, zakat, dan cara kita menasik haji. Terima kasih, betul sekali. Jadi yang namanya bermadhab yaitu cara kita beribadah dan mengamalkan ibadah tersebut dengan cara mengikuti pendapat ulama. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan presentasinya untuk pertanyaan pertama. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan diskusi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menambahkan pengetahuan dan lebih memahami materi yang sudah Bapak sampaikan sebelum diskusi. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak akan menyimpulkan bahwa dari apa yang kita pelajari hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mazhab adalah cara memahami ajaran agama Islam berdasarkan ijtihad ulama. Dan perbedaan mazhab adalah hal yang wajar, hal yang biasa, tidak usah dimasalahkan. Jangan sampai ada perbedaan sehingga kita menjadi terpecah belah. Kemudian untuk evaluasi tugas selanjutnya, Bapak kalian suruh untuk mencari contoh-contoh perbedaan mazhab yang berkaitan dengan amalia sehari-hari, seperti perbedaan sholat Jumat, kalangan Syafi'i bagaimana, Maliki bagaimana, atau masalah berwudu, atau masalah amalia yang lain, sholat Jumat, puasa, ataupun sholat tarawih. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.